Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 86 yang beranggotakan saya sendiri, Dimadana Ditya dengan NPM 21009 dan rekan saya Dianisa Fitri Budiani dengan NPM 21025 praktikum simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum modul 3 yaitu mengenai promodel. Di sini jurnal kami yang berjudul Penerapan Software Promodel untuk Menganalisis Antrian pada Bank BNI Rungkut Surabaya. Bank BNI Rungkut Surabaya merupakan unit yang melayani berbagai transaksi perbankan, diantaranya menabung, penarikan uang, peminjaman, bahkan melakukan transfer baik sesama bank BNI maupun ke beberapa bank yang lain. Namun dikarenakan terdapat berbagai macam transaksi pada pelayanan teller, maka sering terjadi antrian yang lama sehingga membuat pelanggan baik nasabah maupun calon nasabah harus menunggu lama dalam antrian untuk memperoleh pelayanan. Hal demikian kerap terjadi setiap hari Bank BNI Rungkut Surabaya, di mana pelanggan tidak dapat langsung dilayani, melainkan harus menunggu agar dapat dilayani. Salah satu kondisi antrian yang penting untuk diamati adalah sistem antrian transaksi nasabah. Sistem antrian yang sering terjadi saat transaksi nasabah adalah pada saat harus melakukan pemeriksaan dan saat pendaftaran pada suatu transaksi. Studi ini bertujuan menemukan konfigurasi sistem antrian mulai dari nasabah datang, pemberian antrian, mengisi formulir, menunggu antrian, teller melayani nasabah, transaksi uang, dan nasabah pulang. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software promodel, yaitu waktu distribusi setiap pengamatan. Kemudian dilakukan perhitungan dan menghasilkan 3 replikasi sistem. Dari hasil output promodel yang didapat, H0 diterima karena promodel nilai 0 berada di dalam pada rentang U1 hingga U2, sehingga dapat dikatakan valid. Total waktu yang ada pada penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Selanjutnya, pada pendahuluan. Bank BNI Rungkut Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan yang tidak sepi dari kunjungan nasabah atau pelanggan dan memiliki letak yang cukup strategis karena berada pada lingkungan kantor dan perumahan warga sehingga sering menjadi tujuan pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan. Namun, ada pun masalah yang sering terjadi pada industri perbankan yaitu permasalahan mengenai antrian. Proses antrian sendiri merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut sesudah dilayani. Antrian adalah suatu fenomena yang terjadi dikarenakan kebutuhan terhadap suatu pelayanan itu lebih besar dibandingkan penyedia layanan itu sendiri. Proses antrian sendiri dimulai dari kedatangan nasabah, kemudian pengambilan nomor antrian, pemberian pelayanan oleh pegawai bank kepada nasabah. Pada penelitian kali ini akan dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan bantuan software pada komputer. Simulasi merupakan sebuah usaha untuk menyalin fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata. Simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya, biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi, maka diperlukan penyelesaian permasalahan menggunakan metode simulasi yang dibantu dengan software promodel. Model simulasi digunakan untuk mencari jawaban yang baik dan menguntungkan, serta model ini berguna untuk masalah-masalah yang kompleks. Simulasi antrian menggunakan software promodel sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Menentukan simulasi dimulai dari menentukan persoalan hingga verifikasi dan validasi model. Ketidaksesuaian umumnya mengakibatkan penyimpangan hasil simulasi terhadap hasil yang seharusnya. Karena itu, peneliti mensimulasikan waktu yang dibutuhkan oleh Bank BNI Rungkut Surabaya dalam melayani nasabah. Dengan begitu, peneliti mengharapkan ilmu simulasi komputer tidak hanya dalam bentuk teori, melainkan dapat dipraktikkan secara langsung sehingga dapat memberikan gambaran secara optimal. Selanjutnya, adapun metodologi penelitian. Adapun perangkat lunak yang dipakai untuk membuat simulasi sistem antrian di Bank BNI Rungkut Surabaya adalah software promodel. Software promodel merupakan sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Yang pertama yaitu adapun tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh
peneliti. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan pada Bank BNI Rungkut Surabaya yang dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus analisis sistem antrian pelayanan pada Bank BNI Rungkut Surabaya. Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data nasabah datang, kedua data pengambilan nomor antrian oleh security, kemudian yang ketiga data mengisi formulir, kemudian yang keempat data menunggu antrian, kemudian data pelayanan pegawai bank kepada nasabah, kemudian data transaksi uang, dan yang terakhir data transaksi ATM. Dan berikut merupakan tabel aktivitas antrian di Bank BNI Rungkut Surabaya. Selanjutnya yang kedua yaitu adapun tahap pengolahan data. Metode pengolahan data yang dilakukan pada modul 2 ini menggunakan bantuan software ProModel. Peneliti menggunakan 10 data waktu dari masing-masing kegiatan antrian di Bank BNI Rungkut Surabaya. Langkah yang pertama yaitu mulai, kemudian ada pun studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah untuk merumuskan suatu masalah dari modul 3, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian. Selanjutnya untuk pengumpulan data yaitu ada 7, yakni data waktu nasabah datang, yang kedua data waktu pengambilan nomor antrian oleh security, kemudian yang ketiga data waktu nasabah mengisi formulir, kemudian yang keempat data waktu nasabah menunggu antrian, yang kelima data waktu nasabah dilayani pegawai bank, kemudian yang keenam data waktu nasabah melakukan transaksi uang, dan yang terakhir data waktu nasabah melakukan transaksi ATM. Kemudian setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Ketika dalam validasi ini, ketika handalnya itu diterima, maka dapat dikatakan valid. Apabila tidak valid, maka kembali ke pengumpulan data. Selanjutnya setelah validasi yaitu hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan langkah yang terakhir yaitu selesai. Dan berikut ini merupakan proses dalam pengaplikasian software ProModel. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita klik file, kemudian new. Nah, untuk title kita beri nama ProModel modul 2. Untuk time unitnya minutes dan distance unitnya meters. Kita oke, maka akan berubah di sini. Selanjutnya kita klik build location. Nah, di sini saya akan membuat 7 aktivitas dalam antrian sebuah bank. Kemudian di sini ada grafik dan di sini untuk mewakili dalam gambar aktivitas. Aktivitas pertama kita buat. Lalu beri nama dengan mematikan centang biru dan kita klik teks ini. Kita taruh di bawah gambar. Kita ganti dengan nasabah datang. Selanjutnya untuk aktivitas kedua caranya sama juga. Ganti nama. Dan pemberian antrian. Selanjutnya untuk aktivitas ketiga, kita ganti namanya. Nasabah mengisi formulir. Lanjut untuk aktivitas keempat. Kita ganti juga namanya. Menunggu antrian.
Selanjutnya untuk aktivitas kelima, kita ganti juga namanya. Teller melayani nasabah. Dan untuk aktivitas selanjutnya, kita ganti juga namanya dengan transaksi uang. Lanjut untuk aktivitas yang terakhir. Kita ganti namanya nasabah pulang. Nah, jika semua gambar di sini sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu kita pilih wheels, kemudian kita pilih entity. Untuk entity di sini yaitu karena kita di bank, jadi entity-nya kita buat bank. Nah, jika sudah, kita lanjut, kita klik build dan kita arrival. Nah, jika sudah, untuk di sini kita akan masukkan arrivalnya. Untuk entity-nya kita masukkan bank, lokasinya kita masukkan lokasi yang pertama yaitu nasabah datang. Kemudian untuk kualitasnya kita beri 1. Kemudian untuk occurrence kita buat INF dan frekuensinya 1. Kemudian untuk lanjut pada lokasi yang kedua, caranya sama. Di sini kita beri 1 INF dan frekuensinya 1. Lanjut ke aktivitas ketiga, caranya sama juga. 1 INF dan 1. Lanjut sampai dengan aktivitas yang terakhir. Untuk kualitasnya 1, occurrence-nya INF dan frekuensinya 1. Lanjut transaksi uang, kualitasnya 1, INF dan frekuensinya 1. Lanjut ini untuk aktivitas terakhir. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan klik build lagi. Kita klik processing, maka akan muncul seperti ini. Untuk langkah-langkahnya, untuk entity kita klik bank, location, lokasi yang pertama. Outputnya juga bank, dan untuk destinasinya yaitu aktivitas selanjutnya. Maka akan muncul panah seperti ini. Untuk move logicnya, kita klik gambar gunung ini dan kita masukkan data yang sudah kita buat. 1, 3,
2, 4, 2. Kemudian jika sudah kita klik auto fit, ini kita klik ini, kita oke, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik ekspor. Ini aplikasi kita ganti ke Pro Model. Nah, untuk ini kan karena yang paling besar binomial, maka dipilih binomialnya. Jika sudah, kita lanjut ke move logic ini, kita klik build, move for, dan kita paste. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kita lanjut untuk aktivitas kedua. Di sini entity-nya bank. Dan location-nya kita pilih aktivitas yang kedua, output-nya bank, dan destinasinya kita klik untuk aktivitas selanjutnya. Maka akan muncul garis panah. Untuk move logic-nya sama. Di sini kita masukkan data. Ini 10 lah. Jika sudah, kita klik auto fit, ini distribusi. Nah, di sini juga binomialnya yang paling besar, maka yang dipilih adalah binomial. Kemudian kita klik ekspor. Aplikasinya Pro Model. Klik OK. Kemudian kita klik build ini, move for, dan kita paste. Lanjut ke aktivitas selanjutnya. Kita klik entity, lokasinya untuk lokasi yang ketiga. Outputnya di sini bank, dan destinasinya untuk aktivitas selanjutnya. Kemudian kita ke move logic. Caranya juga sama seperti tadi, kita masukkan data yang sudah kita siapkan. Jika sudah, kita klik auto fit, kemudian di sini juga binomialnya yang paling besar, maka dipilih binomial. Untuk aplikasinya kita Pro Model, kita oke. Kita klik paste lagi, dan akan muncul. Kita lanjut untuk aktivitas selanjutnya. Destinasinya yaitu telah melayani nasabah. Kita ke move logic, caranya juga sama, kita masukkan data-datanya. Jika sudah, kita auto fit lagi, distribusi. Nah, di sini juga binomialnya yang paling besar. Kita ganti aplikasinya saja. Kita ke builds, kita pastekan. Ini entity-nya kan. Kemudian untuk entity yang selanjutnya, outputnya juga bank, destinasinya transaksi uang.
Kemudian kita move logic, kita klik gambar gunung ini, kemudian kita masukkan datanya lagi. Nah, di sini aplikasinya kita ganti Pro Model. Kita klik OK. Kita salin, kita paste. Nah, jika sudah, kita masuk ke aplikasi selanjutnya. Punya bank. Destinasinya di sini. Nasabah pulang. Logic. Kita klik. Sini kita masukkan datanya lagi. Kita auto fit, distribusi kita oke. Di sini juga binomialnya yang paling besar, aplikasinya saja yang diganti. Kita klik oke, kita paste. Nah, ini selanjutnya yaitu aktivitas terakhir. Destinasinya exit. Untuk move logicnya sama seperti tadi, ini kita masukkan datanya. Kita auto fit, discrete distribusi, kita ini binomialnya juga sama dan kita ekspor. Aplikasinya Pro Model, kita oke. Kita pastekan. Nah, berikut merupakan proses dari processing. Untuk langkah selanjutnya, sebelum kita masuk ke run, kita harus atur untuk optionnya, yaitu kita klik simulation, kita klik option. Di sini untuk runtime-nya kita masukkan 8 karena di sini ada 8 jam. Kemudian untuk number of replication-nya kita ganti 10. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita run untuk processingnya, kita run, maka akan muncul seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Sini kita save. Kemudian kita save, maka akan muncul run yang berjalan seperti ini. Untuk mempercepat, kita klik saja sampai ke ujung, maka run akan sampai ke 10. Nah, jika muncul seperti ini, maka bertanda bahwa run berhasil berjalan. Kita klik yes. Nah, di sini untuk skenario-nya run, dan untuk aplikasinya kita klik all, kemudian OK. Di sini kita pilih entity activity. Nah, di sini muncul untuk hasil dari
simulasi promodel yang sudah kita jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, verifikasi dan validasi. Validasi metode merupakan suatu proses untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan verifikasi metode adalah suatu proses untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku atau standar pada kondisi nyata di laboratorium. Nah, berikut adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Dari verifikasi model itu didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap validasi model. Berikut terdapat tabel replikasi aktivitas antrian di Bank BNI Rungkut Surabaya yang menghasilkan rata-rata yaitu 3,161 menit, kemudian standar deviasinya yaitu 0,9134 menit, untuk variansinya yaitu 0,834. Selanjutnya dilakukan perhitungan manual, yakni didapat nilai half width-nya yaitu 0,652. Selanjutnya untuk nilai betanya sendiri sama dengan half width yaitu 0,652. Selanjutnya untuk nilai n aksennya yaitu 3. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu ada sebanyak 3 replikasi. Dan berikut merupakan total waktu pengukuran dan hasil output simulasi. Selanjutnya, berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wedge Confidence Interval. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan output real system dan promodel. Di sini tertera yaitu rata-rata dari real system menghasilkan 37,667 menit dan promodel 32,843. Kemudian untuk standar deviasinya yaitu untuk real systemnya sendiri yaitu 3,214 menit, untuk promodel 1 menit, kemudian variansi 10,3 menit untuk real system dan 1 menit untuk promodel. Kemudian dilakukan perhitungan manual yaitu diperoleh DF yaitu sama dengan 1,96265. Maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa tabel DF kali A per 2 yaitu menghasilkan 4,3. Maka untuk nilai half width-nya sendiri yaitu 8,3. Sehingga confidence intervalnya adalah min 3,5 kurang dari sama dengan U1 hingga U2 kurang dari sama dengan 13,1. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima karena per model nilai 0 berada di dalam pada rentang U1 hingga U2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu valid, sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat. Nah, kemudian adapun output simulasi dari aktivitas antrian transaksi bank, dan adapun hasil aktivitas nasabah di Bank BNI Rungkut Surabaya. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software promodel, dapatkan nilai 10 replikasi total dan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Hasil yang didapat bahwa average time is system muncul pada replikasi pertama sebanyak 31,79, replikasi kedua sebanyak 3296, kemudian replikasi ketiga yaitu selama 33,78, hingga replikasi 10 selama 33,40 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang U1 hingga U2 sehingga dapat dikatakan valid. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan menggunakan software promodel didapatkan hasil output 7 aktivitas dalam proses antrian Bank BNI Rungkut Surabaya, yaitu nasabah datang, pengambilan nomor antrian oleh security, pengisian formulir, nasabah menunggu antrian, pelayanan pegawai bank kepada nasabah, transaksi uang dan nasabah pulang. Semua aktivitas ini dianalisis agar terjadi keoptimalan dalam pelayanan transaksi, dan dari hasil perhitungan didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3.
dengan hasil perhitungan Heartbeat sebesar 8,36 dan output dari software ProModel diketahui bahwa average time is system muncul pada replikasi 1 selama 31,79 menit, replikasi 2 selama 32,96 menit, hingga replikasi 10 selama 33,40 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Karena nilai 0 itu berada di dalam pada rentang U1 hingga U2 sehingga dapat dikatakan valid. Untuk saran penelitian selanjutnya, agar lebih teliti dalam pengolahan data agar hasil yang didapatkan itu lebih akurat dan bisa menggunakan software lainnya untuk membandingkan hasil outputnya agar lebih optimal. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.